Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Kali ini Xiaomi bener-bener all in nih buat di tahun 2024. Soalnya line up Redmi Note 13 seriesnya mereka masuk semua ke Indonesia. Lo bayangin aja, ada 5 varian yang masuk ke Indonesia dan itu bener-bener dibawa semuanya cuy. Dari mulai Redmi Note 13 biasa, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G sampai dengan Redmi Note 13 Pro plus 5G. Dan semua varian tersebut punya rentan harga yang cukup variatif nih dan cukup lumayan segmented kalau menurut gua. Segmented dalam artian di sini punya pasarnya masing-masing. Jadi nggak serang satu sama lain. Ya strategi kayak gini sih bisa dibilang bagus ya buat Xiaomi di tahun 2024 karena semuanya masuk. Jadi ya nggak ada brand lain tuh yang bisa musik-musiki Xiaomi buat tahun 2024 ini. Soalnya semua line up-nya diisi dari mulai harga 2 jutaan, 2 juta setengah, 3 juta, 3 juta setengah sampai ke harga 5 jutaan. Nah, salah satunya smartphone yang satu ini si Redmi Note 13 Pro plus 5G. Gue bisa bilang smartphone yang satu ini adalah Redmi rasa flagship cuy. Soalnya smartphone ini tuh ngebawa upgradean yang bener-bener drastis. Apalagi Redmi sendiri baru pertama kali nih masukin seri Pro Plus ke pasar Indonesia. Walaupun secara harga bisa dibilang sih smartphone yang satu ini cukup lumayan mahal cuy. Ya bayangin aja buat kelasan Redmi harganya 6 jutaan. Padahal kalau kita pikir-pikir kan biasanya tuh Redmi 2 sampai 4 jutaan ya. Tapi kali ini harganya 5,99 cuy. Ya alias 6 juta kembali 1000. Dan kalau kita lihat harganya ini hampir mepet-mepet sama si Xiaomi 13T. Pertanyaannya, apakah smartphone yang satu ini worth it buat dibeli? Sementara ada smartphone kakaknya yaitu Xiaomi 13T yang menanti di harga 6,4 jutaan. Buat masalah desain sih smartphone yang satu ini bisa gue bilang salah satu smartphone yang menurut gue tampil dengan looks yang good looking gitu loh ya. Konfigurasi kameranya pun juga kelihatan sangar dibalut dengan garis-garis yang ada di bagian sekeliling frame kameranya. Ini membuat tampilannya makin elegan kalau menurut gue. Buat tulisan Redmi pun juga biasanya di bawah tapi sekarang pindah ke bagian atas dekat bagian frame kameranya. Ya ini mirip-mirip seperti smartphone rasa flagship lagi-lagi. Nah untuk LED flashnya juga di sini unik nih, beda ketimbang smartphone kelasan mid-range lain di kelas harga yang sama. Di sini lebih ikonik dan lebih eye catching gitu. Materi dari smartphone yang satu ini juga kerasa solid parah cuy. Untuk ketebalan smartphone yang satu ini juga bisa dibilang cukup lumayan tebal dan bagian tebalnya ini pun juga nggak menghadirkan lubang jack 3,5 mm. Jadi lubang jack 3,5 mm tetap absen dari smartphone yang satu ini. Walaupun memang bobot dan juga ketebalan smartphone ini cukup lumayan tebal. Bobotnya juga lumayan berat ya teman-teman. Lalu juga ada dual stereo speaker ya dimana udah dituning sama Dolby Atmos. Soal kualitasnya sih gue nggak bisa ngeremehin ya. Bener-bener kelasan hampir mirip-mirip kayak flagship lah. Yang dimana kualitasnya bener-bener cakep, bassnya dapet banget kalau misalnya kita setting ke 80%. Walaupun memang kalau kita set ke 100% audionya masih agak sedikit cempreng dan di bagian belakangnya ini masih agak sedikit lumayan getar. Ya cuman menurut gue not problem lah. Setting ke 80% aja udah much better gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya buat nonton film yang dimana kualitasnya bener-bener asik kok teman-teman. Nah berkaitan nonton film, smartphone yang satu ini tuh punya layar yang menurut gua layaknya seperti smartphone flagship gitu loh ya. Tapi baru pertama kali aja nih gua ngeliat si Redmi Note series ya terutama ya udah menggunakan desain curve kayak gini. Jadi menurut gua ini udah GG parah ya. Nah buat spesifikasinya pun juga demikian, nggak bisa dianggap remeh nih. Seperti layarnya yang udah pakai panel AMOLED 68 billion color, 120 Hz juga Dolby Vision dan juga udah support SDR10+. Yang dimana kalau kalian kebutuhan buat nonton film gak usah worry, kualitasnya bener-bener oke banget. Jadi menurut gua untuk buat Netflix kan juga spesifikasinya ini udah mempenghuni. Corning Gorilla Glass-nya pun juga udah pakai seri yang Victus nih, bukan Gorilla Glass seri 5. Jadi menurut gua ini bakalan jauh lebih kuat. Dan sejauh gua pakai si Redmi Note 13 Pro 5G ini ya terutama untuk yang plus ya teman-teman, di sini punya kualitas layar yang bener-bener cakep. Detailnya bener-bener tajam, warnanya bener-bener kontras dan juga colorful gitu. Tuningannya pas sih kalau menurut gua. Tapi di sini ada kekurangannya. Ini penyakitnya Xiaomi kalau menurut gua, yaitu fitur always on display. Yang dimana smartphone-nya satu ini buat always on display-nya masih 10 detik aja. Padahal kalau kita lihat di kelas harga yang sama, bahkan di bawah dari Redmi Note 13 Pro 5G ya, misalkan brand-brand lain itu bisa always bener-bener on cuy. Bakalan gue komplain terus kalau misalkan smartphone yang satu ini bener-bener nggak bisa always. Masa ya tahun 2024 masih 10 second gitu loh ya. Udah bagus pula nih HP spek layarnya ya. Dan begitu juga dengan spesifikasi SoC sama sistem operasinya ya. Ini bakal gue komplain juga ya. Soalnya secara spek sih bisa dibilang dia pakai Dimensity 7200. Ini untuk SoC-nya cuy. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan untuk OS Android-nya di sini masih pakai Android 13 dengan dukungan MIUI 14 pula. Ya, harapan gue tadi gue kira bakalan pakai HyperOS. Padahal kalau kita lihat Poco X6 Pro aja udah pakai HyperOS. Ya gue tahu memang ini bakalan mendapatkan update OS sih. Tapi kan sayang aja udah beli mahal-mahal 5999 gitu ya.
masih mendapatkan MIUI gitu loh. Ayolah tolong Xiaomi. Tapi secara spek, MediaTek Dimensity 7200 ini punya tuningan yang menurut gue oke banget. Apalagi di sini ada embel-embel ultranya. Ya lo tau sendiri lah, kalau ada embel-embel ultra pasti diunggulin dari sektor kamera atau enggak performance. Kita udah melakukan benchmark smartphone yang satu ini dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark. Yang dimana di sini kita udah running selama 5 kali dan untuk skor tertingginya itu dapat di angka 738 ribuan. Ya menurut gua skornya cukup lumayan tinggi, dan kalau kita lihat buat skor-skor lainnya ya seperti running 1 sampai 5, di sini punya konsistensi skor yang cukup lumayan tinggi. Jadi menurut gua untuk masalah skor AnTuTu gak usah worry lagi. Di aplikasi Geekbench 6 pun juga demikian. Buat single core-nya di sini dapat di angka 1143 dan untuk multi core-nya dapat di angka 2742. Itu untuk skor tertingginya. Dan kalau kita lihat sih running 5 kali berturut-turut juga demikian, skornya masih konsisten. Ada turun sedikit-sedikit tapi nggak apa-apa lah. Menurut gua ini masih wajar banget. Di 3D Mark Benchmark juga untuk overall skornya dapat di angka 4363 cuy. Lalu untuk stability-nya dapat di angka 99,3%, minimal FPS-nya dapat di angka 16 dan untuk max FPS-nya dapat di angka 32. Temperaturnya juga di angka 39 derajat Celcius saja, dan pas waktu kita geber 3D Mark Benchmark pun buat baterainya berkurang 7%. Jadi menurut gua buat 3D Mark Benchmark, AnTuTu dan juga Geekbench 5 smartphone-nya story ini mendapatkan skor yang cukup lumayan baik. Lalu gimana untuk CPU throttling cuy? Nah, CPU throttling ini bakalan tricky banget karena memang MediaTek kelemahannya di stability. Kita bakalan coba 3 skenario standar benchmark dari kami ya. Dari mulai 30 menit nih. Di 30 menit kalau kita lihat dari grafiknya, di sini mendapatkan grafik yang masih stabil. Landai gitu, masih di angka 90%-an yang menurut gua masih oke. Di sini kita coba ke skenario yang kedua yaitu di 45 menit, yang dimana kita geber selama 45 menit dan temperaturnya itu dapat di angka 41 derajat Celcius. Lalu kalau kita lihat dari tabel grafiknya, di pengujian akhir di sini ada sedikit drop di angka 80%. Coba menurut gua masih cukup lumayan stabil dan kita bakal lanjut ke skenario yang ketiga. Nah, di skenario yang ketiga ini cukup lumayan acak-adul nih. Yang dimana di sini di skenario 60 menit ya teman-teman. Kalau kita lihat di awal-awal masih oke, tapi di 5 menit lah itu ada sedikit throttling. Throttlingnya itu ngedrop sampai 60 derajat. Lalu kita lihat stabil lagi dan di akhir-akhir nih sama, masih ada drop grafik sampai 60%. Dan untuk temperaturnya juga menyentuh di angka 43 derajat Celcius. Jadi buat CPU throttling smartphone-nya satu ini cukup ngap-ngapan dan stability-nya agak sedikit kurang kalau menurut gue ya teman-teman. Oke, terus juga buat gaming gimana bang? Langsung aja kita geber buat main game Mobile Legends. Nah, settingannya kita coba di settingan ultra ya teman-teman. Di sini buat FPS-nya dapat di angka 110 sampai 120-an FPS. Ya menurut gue stabil banget, jadi nggak usah diragukan lagi buat main game Mobile Legends, udah sesemut itu cuy. Dan temperaturnya juga nggak panas. Kita geber Mobile Legends selama 25 menit di sini buat temperaturnya di angka 38 derajat Celcius. Baterai juga berkurang sekitaran 7%-an. Jadi menurut gue masih aman banget. Lalu buat main game PUBG Mobile pun juga demikian. Di sini settingannya udah dapat di settingan smooth ekstrim. Alhasil untuk FPS-nya dapat di angka 55 sampai 60 FPS. Buat temperaturnya juga di angka 39% pas waktu kita geber PUBG Mobile selama 25 menit. Baterainya juga berkurang cuma 8% aja. Lalu game yang terakhir yaitu Genshin Impact, settingannya kita bakalan coba highest 60 FPS. Alhasil untuk FPS-nya dapat di angka 40 sampai 50 FPS. Buat suhunya sendiri di sini di angka 42 derajat Celcius pas waktu kita geber Genshin Impact kurang lebih 25 menitan. Baterainya juga berkurang kurang lebih 11%, ya cukup lumayan boros tapi menurut gue masih oke-oke aja. Jadi pada intinya temperatur smartphone yang satu ini pas waktu kita geber masih kerasa adem dan masih stabil aja gitu loh ya. Jadi nggak overheat dan masih oke-oke aja kalau misalkan kalian ajak nge-game dari smartphone yang satu ini. Dan juga gue yakin cooling system dari smartphone yang satu ini udah bagus punya cuy. Buat baterainya juga tadi kita tes ya masih irit-irit banget lah ya, karena memang kapasitasnya cukup lumayan besar yaitu 5000 mAh, dan yang paling upgrade di sini dari fast chargingnya nih, yang dimana udah 120 watt. Ini ngebut banget sih pastinya, dan pengisiannya juga nggak butuh waktu lama, kurang lebih 30 menitan udah terisi penuh. Dan untuk sektor baterai pun juga gue nggak mempermasalahkan, soalnya untuk screen on time dari smartphone yang satu ini bisa bertahan kurang lebih 11 sampai 12 jaman. Jadi standarnya seperti smartphone kelas mid range dan juga entry dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera, ya dimana ini yang dijual dari smartphone yang satu ini cuy. Soalnya secara resolusi di sini udah besar banget, yaitu 200 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, serta 16 megapiksel untuk kamera selfie. Nah, kita langsung spill aja buat kamera utamanya, yang dimana kalau kita lihat hasil kamera utama dari Redmi Note 13 Pro Plus ini punya kualitas yang bener-bener ajib nih. Walaupun secara warna memang agak sedikit pucat, tapi ada beberapa warna yang dituding dengan cukup good kalau menurut gua. Good dalam artian bagus gitu loh. Terus juga buat detailnya masih bisa dipertahankan dengan cukup baik, apalagi kalau misalkan kalian menggunakan resolusi tingginya yaitu resolusi 200 megapiksel. Jadi menurut gue buat kamera utama gue nggak komplain gimana-gimana, tapi yang jelas untuk kamera utamanya sih memang sebagus itu si Redmi Note 13 Pro Plus 5G
5G ini. Nah, untuk kamera ultrawide-nya pun juga demikian, punya view angle yang cukup besar, tapi buat hasilnya kalau kita lihat sih ya kurang detail aja gitu loh ya. Karena balik lagi lah, resolusi 8 megapiksel buat diandalin kamera ultrawide ya agak begitu. Buat kamera selfie-nya pun juga demikian, kalau kita lihat tidak ada yang gimana-gimana, sekedar ada menurut gue udah oke gitu loh ya. Tapi di sini kalau kita lihat efek beauty-nya cukup lumayan ngeganggu nih. Ngeganggu dalam artian di sini bener-bener over efek beauty-nya. Dan hasilnya menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar aja buat kamera selfie-nya. Oke, ini adalah kamera belakang dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Sayangnya untuk kamera ultrawide dia nggak bisa 4K 30 fps. Ini cuma 1080p 30 fps saja. Dan untuk kestabilan ini lumayan cukup stabil karena kita ini handheld, sama sekali nggak pakai tripod. Dan kalau misalnya kita mau 4K, kita bisa coba ganti lensa dulu. Oke, ini adalah lensa utama dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G di resolusi 4K 30 fps. Gimana untuk fokusnya? Oke, fokusnya cukup cepat. Dan untuk kestabilannya kalian lihat sendiri seperti ini. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, dynamic range-nya cukup oke. Dan warnanya ya khas Xiaomi lah ya. Gimana menurut kalian? Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 13 Pro Plus 5G di resolusi 1080 30 fps. Dan dia cuma bisa mentok di 1080 60 fps saja, tapi kita coba di 1080 30 fps. Seperti ini hasilnya. Dan untuk kestabilan kalian bisa lihat dari tadi nih gue jalan cuma pakai tangan dan hasilnya cukup stabil. Dan untuk dynamic range-nya ini nggak begitu luas-luas banget ya, karena ini masih overexpose. Dan ya, untuk separasi antara muka gue dan bagian langit ini udah cukup baik. Jadi kesimpulannya memang smartphone yang satu ini bisa dibilang adalah mid-range rasa flagship. Terutama dari segi desain, yang dimana desainnya udah ngejual banget. Apalagi buat layarnya nih yang udah curve. Baru pertama kali gue denger Redmi series menggunakan layar curve kayak gini. Ya walaupun memang kompetitornya agak sedikit sulit buat disaingin, cuman dengan hadirnya Redmi Note 13 Pro Plus ini menjadi salah satu gebrakan berat sih buat si Redmi di tahun 2024 ini. Ya terutama lawannya sendiri yaitu adalah kakaknya, yaitu Xiaomi 13T. Lagi-lagi patokan gue tuh selalu Xiaomi 13T, soalnya Xiaomi 13T itu bener-bener masterpiece-nya Xiaomi di tahun lalu. Cuman secara harga memang agak sedikit mahal aja si Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini. Ya gua agak sedikit bingung rekomendasiin ke kalian, tapi kalau misalnya kalian tanya smartphone ini worth it atau enggak, menurut gua worth it gitu loh ya buat dibeli. Apalagi buat kalian yang pencinta Redmi dan Xiaomi, ini sih recommended gitu loh ya, soalnya bawa upgradean dan juga bawa perubahan daripada Redmi Note series sebelum-sebelumnya. Tapi yang jelas smartphone yang satu ini bagus kalau menurut gua. Cuman ya tadi aja update OS-nya kalau bisa dipercepat ya Xiaomi, jangan lama-lama lah. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar soal smartphone yang satu ini, ataupun pengen nanya secara privat, boleh banget ke DM Instagram kita di @sarapintekno, ataupun pengen join ke komunitas kita, boleh banget klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Redmi. Susah emang Redmi nih.